Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alu-alukanlah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka, menjadi kebanggaan yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya. Yesus berkata, "Sebab itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Allah telah memuliakan anaknya, Yesus Kristus. Dialah yang taat dan setia. Ia sungguh Tuhan yang berkuasa dalam kemuliaan dan keagungan. Agungkanlah Dia dalam sembah dan semarak puji-pujian. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putranya. Allahmu permuliakanlah dan puji Tuhanmu. Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang berteru. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian sebagai saksi-saksinya. Dan beserta saudara juga. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegaklah dunia, tahtanya tidak berkesudahan. Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan dan dalam kebenaran. Untuk itulah Ia memanggil kita oleh Injil yang diberitakan, sehingga kita sekalian memperoleh kemuliaan. Kemuliaannya tegak sejak dahulu kala, dari kekal sampai selamanya. Dikaulah yang berkuasa di bumi dan di sorga.
Marilah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri kamu lihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat terjangan melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perangku mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang bersekekal kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah saksi-saksi kasih-Nya. Saudara dan saya memiliki panggilan yang sama untuk menampilkan dan menghadirkan wajah Kristus, memuliakan namanya. Sekalipun kita tidak sempurna, namun Allah tetap memilih dan memanggil saudara. Ia menjadi Allah yang penuh cinta bagi saudara dan saya, yang mau datang dan dipulihkan di dalam kasih-Nya. Maka marilah di hari kenaikan ini kita datang bersimpuh dan berdoa. Tuhan Allah kebangkitan yang penuh kasih, di hari ini kembali kami menghadap hadirat-Mu. Di tengah segala pergumulan dan perjalanan hidup kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang rapuh.
Kami sadar bahwa kami tidak sempurna. Kami menyadari dan mengakui segala kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan di hari ini juga Tuhan, sesungguhnya hati kami gentar ketika kami masih harus melanjutkan dan meneruskan karya pelayanan Tuhan, membawa kesaksian di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa kami lemah. Kami butuh akan kekuatan dan anugerah. Kami butuh akan peneguhan dan kuasa kasih Kristus. Namun biarlah di hari ini juga menjadi sebuah titik dan langkah komitmen kami untuk terus percaya dan semakin bersandar pada kasih Tuhan. Engkau Allah Sang Kebangkitan, Engkau Allah yang hidup, Engkau pribadi yang mengerti dan mengenal setiap keberadaan diri kami. Bahkan kenaikan-Mu ke sorga menunjukkan betapa mulia dan penuh kuasa Engkau Allah kami. Dan biarlah kuasa yang daripada surgawi akan kami terus nantikan, dan kami percaya akan memperlengkapi dan mengurapi kami, sehingga kehidupan ini dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami, di sanalah kami merasakan kuasa Tuhan yang nyata dan sempurna. Ampunilah segala kelemahan kami, keraguan-raguan kami, kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah kasih-Mu yang juga boleh terus kami rasakan, kami alami, dan siap untuk kami saksikan. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Kemuliaan, kami berdoa. Amin. Kita dipulihkan dan diteguhkan untuk mempersaksikan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia. Maka anugerah-Nya diberikan bagi saudara semua, menurut firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14, firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena ketika kami boleh berada di dalam satu perhimpunan, memperingati makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami boleh bersama-sama membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang dipakai untuk menjadi alat penyampai kabar baik pada saat ini. Kuasai dirinya dan kendalikan segala keterbatasannya. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Berfirman Bapa kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab dari Efesus pasal 1, ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Efesus pasal 1. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya PPG Hilda Pelawi STH dari Jemaat GKI Kayu Putih. Senang sekali dapat berjumpa melalui pemberitaan firman ini, dan kita bersama-sama ingin dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka di bawah tema apa yang dikatakan tak sempurna namun diperlengkapinya, kita mencoba bersama-sama menghayati apa makna penugasan Kristus ketika naik ke surga kepada para muridnya. Maka mari bersama kita melihat kembali apa yang terjadi waktu Kristus naik ke surga, di mana para murid tercengang-cengang menyaksikan kemuliaan yang begitu hebat. Dan pada saat mereka masih tercengang-cengang, mereka mendengarkan bagian yang sangat penting untuk apa yang dikatakan perjalanan ke depan kemuridan. Dan apa yang diperintahkan adalah sebuah penugasan. Penugasan untuk mewartakan kebenaran ini. Kisah Rasul 1 ayat 1-11. Bahwa para murid harus menyebarkan kesaksian tentang kemenangan hidup dalam Kristus yang bangkit, yang telah dimuliakan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mereka berada dalam dunia ini untuk mewartakan kebenaran bahwa kerapuhan hidup, kepatahan pengharapan, ketidakberdayaan manusia diombang-ambingkan kegelapan keadaan atau kepedihan yang menekan, sudah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus yang kuasanya sekarang dimandatkan melalui apa yang ditugaskannya kepada para muridnya. Maka saudara-saudara, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Albert Schweitzer. Orang seringkali membayangkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah masa selang yang pasif dan kosong. Tetapi sesungguhnya, sesudah Yesus naik ke surga itu ada masa di mana persiapan para murid untuk menjalankan apa yang diwartakan bagi dunia dan kemanusiaan dan kehidupan manusia. Albert Schweitzer mengatakan, satu-satunya cara kerajaan Allah dinyatakan di dunia sebelum kedatangannya yang kedua kali adalah kalau kita menyatakannya dengan cara hidup kita. Artinya, ada sesuatu yang diubah dalam diri para murid sehingga ia bisa, walaupun mereka bukan orang-orang yang sempurna, bisa mewartakan kebenaran ini. Apa kebenaran itu? Ini yang dituliskan. Bahwa kita adalah warga kerajaan surga dan subjek dari Sang Raja. Kerajaan Allah bukanlah soal pribadi-pribadi yang naik ke surga, tetapi mengenai kehidupan di bumi ke dalam harmoni surgawi. Maka pewartaan ini adalah sebuah perjalanan yang aktif, bahwa kerajaan Allah berlangsung di bumi ini, bahwa kehidupan di bumi ini berada dalam harmoni dengan apa yang menjadi bagian kehendak Allah, Sang Pemilik langit dan bumi. Maka saudara-saudara, ada dua karakter yang harus dimiliki oleh komunitas kemuridan atau kita sebut gereja sekarang.
Ketika orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus dikumpulkan dan akan disebarkan untuk mewartakan kebenaran ini. Bahwa manusia tidak boleh dipatahkan lagi oleh keadaan. Bahwa manusia dipulihkan oleh kemenangan ini oleh kuasa Allah yang begitu hebat dalam Yesus Kristus. Maka kita memiliki dua hal. Karena dalam ketidaksempurnaan kita mesti belajar menjadi pewarta yang mengenal pertama kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Di dalam keduanya kita menemukan refleksi gambaran diri kita sebagai gereja, komunitas kemuridan. Yang pertama adalah kita butuh untuk mengenal Tuhan, mengenal ajarannya, mengenal apa yang dikatakan sebuah relasi yang akrab dengan Dia, mengenal kehendaknya, mengenal apa yang diperlengkapi oleh Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya Sang Pewarta. Oswald Chamber berkata, konsep Tuhan kita tentang pemuridan bukanlah kita bekerja untuk Tuhan, tetapi bahwa Tuhan berkarya melalui kita. Maka ketika kita mengenal konsep ini, Tuhan berkarya melalui kita. Kita ingin memeriksa diri kita, saudara-saudara. Apakah ketika kita sebagai orang-orang yang mendapat penugasan oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah yang membumi di tengah-tengah kehidupan nyata ini, di tengah realita yang sering gonjang-ganjing, maka masalahnya adalah apakah saya dan saudara rindu untuk terus-menerus mengenal Dia, ajarannya, bertumbuh di dalamnya, dan kemudian akrab dengan Sang Pemutus? Kadang-kadang kesaksian kita tidak jelas karena kita tidak begitu mengenal dan mengasihinya. Kesetiaan kepada Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita begitu berjuang untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan kita menyatakan bahwa kita mengasihinya. Sebab Tuhan pasti mengasihi kita, memenangkan hidup kita. Tapi apa kita belajar mengasihinya? Orang yang belajar mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus nanti kita akan belajar untuk terus-menerus mengenali siapa Allah yang kita kasihi, sehingga kita bisa taat dan setia kepadanya. Apa yang Ia ajarkan, kekuatan apa yang diperlengkapinya walaupun kita tidak sempurna. Maka apa yang saya dan saudara sudah saksikan sampai hari ini, saya ingin membawa ilustrasi tentang seorang ibu yang bermimpi. Dia mimpi bahwa dalam satu malam dia mimpi bahwa Tuhan mau datang ke rumahnya pukul 4 sore. Maka dia bersiap-siap membersihkan rumahnya, memakai baju yang rapi, badannya bersih dan wangi, dan dia bersiap-siap menunggu kedatangan Yesus. Menjelang jam 4 sore pintu rumahnya diketuk dan dia membuka pintu. Dia kaget. Tidak berapa jauh dari halaman rumahnya dekat tong sampah ada seorang laki-laki. Mukanya kelihatan tidak ramah, matanya culas, bibirnya menyiratkan tindakan yang nyinyir, dan seluruh ekspresi wajahnya sangat tidak enak untuk dilihat. Ia berdiri dekat tong sampah dan seluruh pakaiannya pun sangat kumuh. Maka nyonya ini bertanya, "Siapa engkau? Saya mohon kau pergi sebab saya sedang menunggu tamu saya." Lalu orang itu menjawab, "Sayalah orang yang engkau tunggu." "Siapa?" kata nyonya ini. "Engkau Yesus?" "Tidak mungkin," katanya. Yesus yang sedang saya tunggu adalah seorang yang sangat lemah lembut. Wajahnya menunjukkan keramahan. Matanya jernih memperlihatkan kejujuran dan kebaikan hati. Tidak mungkin wajah seperti engkau itu adalah wajah Yesus.
Orang itu menjawab, memang bukan. Tetapi saya adalah Yesus yang dikenali oleh orang lain melalui kesaksian nyonya. Ketika orang mencoba mengenal gambaran Yesus melalui kesaksian nyonya, mereka akan bertemu dengan saya. Nyonya itu terbangun dan dia kemudian menangis. Apakah selama ini kesaksiannya mempertemukan orang lain dengan Yesus yang penuh cinta, dengan Yesus yang memulihkan hidup, yang berjuang bahwa ketakberdayaan dan kerapuhan tak boleh lagi menghancurkan hidup? Apa selama ini aku dingin, katanya, tidak peduli dan tidak punya rasa terhadap penderitaan orang lain? Nyonya itu tiba-tiba menggali gambaran dirinya. Saudara, saya dan saudara juga begitu. Ketika kita menyadari kita ini memang tidak sempurna, tapi Allah memperlengkapi kita untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan mandatnya. Ketika kenaikan Kristus bukan berarti satu masa selang untuk diri sendiri, mempersiapkan segala sesuatu bagi kenyamanan diri, tetapi untuk belajar mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan, dan melalui iman itu kita mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Ada sebuah cermin yang mencermini diri kita, yang melaluinya kita bisa mengasihi diri kita dan juga mengasihi orang lain sama seperti diri kita. Maka mari kita masuk kepada apa yang menjadi doa Paulus kepada jemaat. Ketika jemaat di Efesus didoakannya supaya mereka menjadi komunitas kemuridan yang mampu untuk terus menjalankan panggilannya. Yang pertama adalah, katanya, biarlah ada hikmat, ada sofia, kebijaksanaan untuk menjalankan tugas itu dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dengan pengajaran yang dari Tuhan, gereja berjalan mengikuti Kristus Tuhannya. Maka hikmat adalah ketika memilih setia dan tidak bergeser dari track, dari jalur yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, muncul sebuah kesadaran baru, kata Paulus, tentang pengharapan. Saya dan saudara berharap apa di tengah-tengah perjalanan hidup sebagai orang percaya? Apakah pengharapan kita seringkali patah oleh keadaan? Atau kita menyaksikan sebagaimana yang sudah dimenangkan Kristus dalam kebangkitannya, bahwa kita tidak dipatahkan oleh keadaan, tetapi kita selalu muncul kembali dengan kekuatan yang baru, sebab pengharapan kita tidak mungkin selesai dengan berbagai perubahan situasi yang kita alami atau dunia alami. Ada satu power yang mesti menjadi bagian di mana gereja mewartakan dengan sangat kuat bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dari berbagai keadaan, dan pemulihannya adalah bagian dari sebuah arak-arakan perjalanan yang tak pernah diambil dari hidup kita, tetapi juga dalam perjalanannya kita tak pernah berjuang sendiri. Ada Dia yang sudah memenangkan kehidupan, yang menyertai kita untuk menerusi apa yang menjadi bagian dari warta itu. Maka kita sampai pada apa yang disebut dengan gereja sebagai tubuh dan Kristus sang kepala. Ini bagian yang sangat indah, ini visi dari kita. Dalam perjalanan penugasan itu kita melihat apa yang dikatakan, pengharapan kita adalah menghadirkan apa yang sudah dimenangkan Kristus yang Maha Kuasa, yang menjelaskan perubahan itu terjadi sekali dan untuk terus dijejaki. Dan ketika saya dan saudara-saudara bergerak di sana, maka Ia sang kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita akan belajar dari caranya mengasihi kehidupan,
Kita akan belajar dari caranya memperlakukan kita walau tidak layak sebagai yang dikasihi dan diselamatkannya. Caranya merangkul kerapuhan kita, menangis, mengerti segala peristiwa dalam hidup kita, dan mengatakan, aku sudah menyelesaikannya bagimu dan sekarang engkau bergerak di dalamnya. Maka saudara-saudara, dalam tubuh Kristus mestinya seperti yang Tuhan kehendaki. Saya dan orang lain, saya dan siapapun juga yang ada di sekitar saya, sama-sama makhluk kekasih Allah. Penyekat dan batas dihilangkan, jenjang-jenjang dihapuskan. Tidak ada lagi yang menjadi hamba dan tuan. Tidak ada lagi pemisahan suku, ras, dan apa yang dikatakan keterasingan satu kepada yang lain. Yang ada adalah engkau punya sesuatu dan saya punya sesuatu. Engkau mengalami kekurangan dalam sesuatu dan saya juga punya kekurangan dalam sesuatu. Mari bergabung bersama-sama mewartakan kemenangan hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya ingin membawa kisah tentang Katie Fisher. Katie Fisher bocah berusia 17 tahun. Dia terkena penyakit kanker. Dan ketika dia terkena kanker, dia tidak punya dana untuk melakukan kemoterapi. Kisah ini ditulis oleh Rita Price tahun 1995. Satu kali katanya Katie membawa anak dombanya, satu-satunya binatang peliharaan yang dia miliki. Dia pergi ke pelelangan domba, yaitu Radisson County Junior Livestock. Dan di sana dia bermaksud untuk menjual dombanya untuk dana bagi pengobatannya. Pelelangan itu akan dimulai dan adik Katie yang berusia 12 tahun mendekati juru lelang. Dan dia bilang begini, kakak saya kena kanker berat. Dia harus menjalani kemoterapi yang sangat mahal, kami tidak punya dana. Sekarang dia membawa binatang kesayangannya, peliharaannya yang sangat dikasihi, dombanya, dan dia mau menjualnya. Maka tolonglah, berikanlah harga yang baik untuk domba dari kakak saya. Si juru lelang mendengar hal itu dan dia kemudian membuka pelelangan. Dia berkata, pelelangan yang biasanya 1 pound dari daging domba itu dihargai 2 pound sterling, maka dia katakan dia akan menjualnya menjadi 11. Dan ketika pelelangan itu dimulai, maka saudara-saudara, ketika pelelangan itu berlangsung dan diperkenalkan terlebih dahulu, domba yang akan kita lelang pada giliran domba Katie adalah domba dari seorang anak remaja yang terkena kanker yang membutuhkan dana untuk pengobatannya. Maka dijual dengan $11 per pound. Dan ketika itu dijual, dilelang, maka pelelangan itu berlangsung begitu lama. Ibu Katie pada akhir pelelangan menangis terseduh-seduh. Sebab yang dia dengar adalah kalimat ini, resell, 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 jual kembali, jual kembali, jual kembali. Setiap pelelang yang sudah melelang domba Katie dengan $11 per pound, mengembalikan domba itu dan memberikan uangnya, dan dilelang kembali sampai 36 kali dan menghasilkan $16.000. Cukup untuk pengobatan Katie. Saudara-saudara, air mata Katie bercucuran. Sebab pelelang terakhir mengantarkan dombanya kepada Katie dan berkata, ini dombamu, saya kembalikan kepada kamu. Kami semua berharap bahwa engkau bisa sembuh. Saya dan saudara tubuh Kristus melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan kita berbela rasa, sebab mereka yang rapuh remuk itu sama dengan kita.
Yang kedua, bersama-sama kita ingin menghadirkan apa yang disebut dengan resiliensi. Kemampuan untuk muncul kembali dan tidak digilas oleh keadaan. Maka ini yang menjadi panggilan kita ketika kita berkata, Tuhan, pada peringatan kenaikan Tuhan ke surga, kami memang takjub kepada kemahakuasaan Tuhan. Tapi apa kemudian yang menjadi mandat Tuhan bagi saya dan saudara, itu yang sekarang kita berjuang bersama-sama. Kita tidak sempurna, jauh dari sempurna. Tapi kita tidak pernah sendiri. Kristus yang sudah menang atas bagi kehidupan adalah Kristus yang mendampingi gerejanya, saya dan saudara. Dan memanggil kita untuk terus menyaksikan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah harmoni di mana yang surgawi dan yang duniawi mengalami apa yang dikatakan sebuah pembaharuan di dunia ini ketika yang surgawi menjadi sebuah harmoni yang turun menjejaki realita hidup. Bagaimana dengan saya dan saudara? Wah, apa saya dan saudara diubah oleh kemenangan kebangkitan Kristus dan mandat yang dipercayakannya kepada hidup kita. Di tengah-tengah pandemi yang seringkali membuat kita gugup dan bingung, takut, cemas, dan barangkali kita menjadi makin egois terhadap diri kita sendiri. Komunikasi makin dingin. Cara bergereja menjadi sesuatu yang terasa, sesuatu yang berbeda dari dulu. Secara virtual dan kadang-kadang kita kehilangan semangat. Kita katakan saya gembira beribadah kalau berkumpul bersama-sama. Tapi apa kita mendengar panggilan itu dengan nilai yang sama? Bangunlah pengenalan yang terus-menerus terhadap aku, rindukan. Kesetiaan itu menjadi bagian dari kerinduan akan cinta Tuhan dalam hidup dan diperlakukan dalam hidup. Di tengah masa pandemi ini, apa perusahaan kita menjadi bangkrut? Apa rumah tangga gonjang-ganjing karena stres yang tidak terkendali? Anak-anak menjadi sedikit tertekan dengan sekolah di rumah. Kita juga berputar-putar dengan orang yang sama dalam satu rumah. Kita katakanlah kehilangan apa yang dikatakan antusiasme. Karena relasi komunikasi menjadi lebih dingin daripada yang sebelumnya ketika dilakukan percakapan muka dengan muka. Penyakit, ancaman corona itu menjadi sesuatu yang membuat kita terasing satu dengan yang lain. Lalu gereja mulai makin lama makin masuk ke dalam kelompok dirinya saja. Atau yang lebih kecil lagi ke dalam keluarganya masing-masing. Bagaimana saya dan saudara menjawab panggilan ini? Ketika terjadi semacam tsunami di NTB dan NTT. Ketika air mata kita mestinya jatuh bersama dengan para pahlawan yang gugur pada kapal selam KRI 402 yang hilang, tenggelam. Ketika kita melihat ada keluarga-keluarga yang menangis karena di PHK, kehilangan apa yang dikatakan satu pegangan untuk bertahan hidup. Atau keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi. Atau terisolir karena mengalami sakit itu sendiri. Apa gereja sedang bahu-membahu dan menjalankan kesaksiannya bahwa di tengah-tengah gelapnya segala sesuatu, iman kepada Kristus adalah satu kekuatan yang mendampingi kita untuk muncul kembali dalam gerakan yang sama
hidup tak boleh kehilangan pengharapan. Hidup tak boleh hancur digilas keadaan. Kerajaan Allah adalah sebuah pemberdayaan hidup dalam kuasa kemenangan Kristus. Saya dan saudara meyakini bahwa ketika kita menjalankan apa yang dipercaya Tuhan, kita selalu berjumpa dengan Dia dalam tugas panggilan itu. Mari bersama diubah oleh Tuhan, menyaksikan dengan wajah, dengan tutur kata, dengan pola pikir yang membuat orang lain berjumpa dengan Kristus yang sesungguhnya. Supaya mereka jangan salah waktu oleh karena kelemahan kita, orang berpikir bahwa Kristus tidak lemah lembut, tidak tulus, dan berhati dingin. Bukankah cintanya mengajari sebuah gerakan yang terus-menerus dalam hidup? Kata Mother Teresa, aku ini cuma pensil dari Tuhanku yang selalu menulis surat kepada dunia ini. Dan kita bergerak untuk menyampaikan isi tulisan itu. Isi cintanya, isi pengharapan yang dihadirkannya, isi dari kemenangan hidup. Selamat memperingati kenaikan Kristus ke surga dan bergerak menjalani panggilan Tuhan walau kita tidak sempurna. Tapi Dia memakai kita, menugasi kita, dan syaratnya mari belajar mencintai Kristus supaya diri kita diubah dan kita bersama dengan orang lain berjumpa dengan Kristus yang memenangkan kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Marilah umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman di dalam kemuliaannya yang mengutus kita menghasilkan buah-buah kehidupan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami bersama-sama mengucap syukur. Sebab ketika Tuhan menugaskan setiap murid-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjalankan sebuah pewartaan kabar baik melalui cara kami hidup, kami tahu bahwa kami tidak menjalankannya dengan kekuatan sendiri, tetapi kami didampingi oleh kuasa Tuhan. Kami didampingi oleh kasih Tuhan. Maka tolonglah kami, berikanlah kepada kami perubahan, supaya kami boleh menjadi pewarta yang baik, memperjumpakan orang lain dengan Kristus yang sesungguhnya.
Rubahlah Tuhan cara kami berkata-kata, cara kami menyikapi berbagai persoalan hidup, cara kami berelasi dengan orang lain, cara kami membangun rumah tangga. Tolonglah Tuhan supaya kami juga diperlengkapi menjadi role model yang baik bagi anak-anak kami, sehingga mereka juga menjadi anak-anak yang mengenal apa yang Kristus kehendaki mereka saksikan pada masa kanak-kanaknya. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, baik yang kehilangan pekerjaan, baik ya Tuhan yang usahanya mengalami keruntuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh atau yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Ya Tuhan, tolonglah, pulihkanlah ya Bapa bagi yang sakit melalui tangan dokter dan obat-obatan yang dipakai. Pulihkanlah anggota keluarga yang sedang bermasalah, supaya kasih yang dari Kristus mengubah kekerasan hati. Dan di sana ada pengampunan dan pengharapan baru dalam rumah tangga. Bagi yang mengalami kehilangan pekerjaan, ajari kami Tuhan untuk menjadi sarana di mana kami juga bisa mendukung melalui doa dan berbagai informasi, supaya melaluinya kasih Tuhan juga menjamah saudara-saudara kami yang dalam kebingungan. Bagi yang kehilangan orang yang dikasihi, biarlah penghiburan Tuhan menyapa mereka melalui lawatan kami satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa untuk sekitar kami Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kepedihan oleh karena bencana alam. Juga ya Tuhan, ketika kami mau berdoa untuk musibah yang dialami oleh KRI 402. Tuhan, ada banyak ya Tuhan, air mata di tengah-tengah berbagai gelombang kehidupan ini. Namun kami percaya kemenangan yang sudah diproklamasikan dalam kebangkitan Kristus mengajari hidup tak boleh lagi digilas oleh keadaan, memberi kekuatan baru bahwa selalu ada pengharapan baru dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Ajari bangsa kami berjalan bersama-sama melewati masa pandemi ini. Tolonglah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beri hikmat bijaksana Tuhan di masa yang sulit ini. Berkati jajaran menteri, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, supaya mereka juga ya Bapa diberi kekuatan untuk boleh ya Bapa menyaksikan apa yang harus diperankannya untuk setiap apa yang dipercayakan pada mereka. Tuhan berkati GKI Jember dengan segala programnya. Kiranya segala sesuatu yang direncanakan boleh terlaksana dengan baik. Kiranya melalui berbagai cara untuk berjumpa secara virtual tetap boleh menghangatkan relasi satu dengan yang lain di antara jemaat dan juga dengan sesama. Supaya melalui semua yang kami lewati bersama-sama, kami menyaksikan bahwa kerapuhan kami tidak dibiarkan sendirian. Tapi kemenangan Kristus menopang, menjadi perisai, dan membuat hidup kami selalu muncul kembali dengan kekuatan dan pengharapan baru yang Kristus hadirkan. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dan berbuah dalamnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke dalam kerajaan-Mu. Saat ini kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dan berkat-Mu atas kami. Izinkan kami mempersembahkan sebagian dari yang kami miliki untuk perluasan kerajaan-Mu dan pelayanan kasih di dalam jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, segenap majelis jemaat, agar boleh dipakai secara luar biasa dalam setiap karya pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kenaikannya ke sorga mulia bukan menjadi akhir perjuangan, apalagi menjadi perpisahan di tengah jalan, melainkan sebuah perutusan yang membawa dampak bagi perjalanan hidup kita di dunia. Dengan kenaikannya, Yesus ialah Kristus dalam kemuliaan yang sempurna. Dialah Raja di atas segala raja yang memanggil kita bersama untuk menjadi saksi-saksinya. Bangkitlah bagi kemuliaannya. Kini arahkanlah hatimu di dalam kasih-Nya dan diutus dalam damai sejahtera bersama dengan berkat-Nya. Kenaikan Tuhan tidak membuat kita diam terpaku, melainkan memampukan kita melihat dunia dengan cara pandang yang baru. Kuasa-Nya memberi kita keberanian untuk menjadi pewarta berita sukacita dan agen pembaharu bagi dunia. Maka kasih Allah dan kemuliaan yang kekal akan selalu bersinar dalam jalan kehidupan kita, sebab damai sejahtera-Nya senantiasa beserta dari sekarang sampai kepada akhir zaman. Amin.